Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel Horor Klasik yang akan menyajikan cerita-cerita horor yang terjadi dari masa lampau. Sebelum masuk ke cerita, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung, telah menonton dan mendengarkan cerita horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kebetulan pada malam hari ini sudah jam 11 malam dan posisi sedang turun hujan yang sangat deras, dan di hujan deras ini saya teringat cerita seseorang yang bernama Mas Budi, yang sebelumnya ceritanya sudah pernah saya sajikan dengan judul Terjebak di Makam. Cerita pada edisi ini, yaitu edisi ke-11, masih menceritakan kisah tentang Mas Budi dengan perjalanan naik motornya di sebuah jalur alternatif atau jalan alternatif. Nah, kebetulan memang Mas Budi ini mempunyai hobi berjalan-jalan ya, naik motor, terutama di malam hari. Apalagi kata Mas Budi itu cukup pede untuk berjalan-jalan malam hari, mengingat pada saat itu motor yang beliau gunakan adalah Honda Tiger 2000, yang mana Mas Budi ini merasa pede dengan kondisi lampunya yang sangat terang. Nah, pada suatu malam di pertengahan tahun 99, Mas Budi ini sedang berjalan-jalan malam seperti biasa dan posisinya waktu itu sendirian. Nah, kebetulan beliau itu tarik dengan salah satu jalan alternatif yang bisa menghubungkan kota Semarang dengan Kabupaten Temanggung. Nah, akhirnya Mas Budi ini melakukan perjalanan dari Semarang menuju ke Temanggung melalui jalur umum terlebih dahulu, dan kemudian rencananya dari Temanggung untuk pulang ke Semarang akan menggunakan jalur alternatif. Beberapa teman dari Mas Budi sempat mengingatkan bahwa jalur itu jalurnya sepi dan masih banyak area hutannya. Cuman lagi-lagi karena memang Mas Budi itu tipikal orang yang senang mencoba hal baru, apalagi harapannya Mas Budi dengan melewati jalan itu nantinya dia akan tahu, dan siapa tahu dengan mengetahui jalur alternatif tersebut akan berguna ketika Mas Budi akan melakukan perjalanan di lain waktu. Nah, singkat cerita, pada malam hari itu kurang lebih jam 10 malam, Mas Budi sudah sampai di Kabupaten Temanggung. Nah, dari sana sambil mampir di warung angkringan ya, atau terkenalnya kalau di daerah Jawa itu warung nasi kucing, sambil ngopi dan beristirahat, Mas Budi ini mencoba bertanya-tanya kepada si pemilik warung nasi kucing ini dan orang-orang di sekitarnya jalur untuk menuju ke kota Semarang. Dan akhirnya Mas Budi ini ditunjukkan arah-arahnya, dan tidak lama kemudian setelah selesai makan dan beristirahat, segeralah Mas Budi berjalan menuju arah yang sudah ditunjukkan. Dan benar saja, setelah memasuki jalur tersebut, memang benar seperti yang diberitahukan temannya dan beberapa orang yang ada di warung kucing itu, bahwa jalur tersebut memang betul-betul sepi. Tapi dengan kondisi kanan kirinya itu ya kadang ketemu pemukiman warga, tapi lebih dominan area hutan, kebun, juga termasuk jurang di sisi sebelah kiri yang cukup dalam.
Saat itu Mas Budi hanya berharap mudah-mudahan kabut tidak turun, karena memang itu eh, kata Mas Budi waktu itu cuacanya dingin sekali, dan Mas Budi dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok, banyak turunan, banyak tikungan tajam, juga tanjakan, karena memang jalur itu istilahnya itu jalur di membelah gunung mungkin ya. Nah, sehingga Mas Budi ini cukup khawatir bila turun kabut. Yang beliau khawatirkan kalau kabut turun otomatis eh, jangkauan pandangan beliau ini kan sangat terbatas, dan itu akan cukup membahayakan. Dan kebetulan juga di malam itu Mas Budi ini tidak bertemu dengan kendaraan satupun atau melihat orang satupun, hingga akhirnya ketika di tengah-tengah perjalanan turunlah hujan dengan sangat deras tanpa aba-aba. Nah, Mas Budi jelas kelimpungan karena dia lihat di sisi kiri hanya ada jurang, sementara di sisi kanan ini mayoritas adalah apa, kebun-kebun atau pohon-pohon. Akhirnya Mas Budi ini terus saja menggeber motornya. Kondisi waktu itu tidak ada lampu penerangan sama sekali ya. Hingga akhirnya setelah melewati sebuah tikungan, Mas Budi ini melihat ada sebuah bangunan di sebelah kanan jalan yang sepertinya kalau dilihat sekilas itu mirip dengan pos kamling. Akhirnya Mas Budi berhenti di situ karena memang posisi Mas Budi ini tidak membawa jas hujan. Ya sudah, dia berhenti di situ beristirahat sambil merokok di situ. Hujan masih turun dengan sangat deras, dan di sela-sela istirahatnya itu sambil berteduh itu, dari dalam pos yang dikira pos ronda oleh Mas Budi itu terdengar suara gaduh seperti barang bergoyang-goyang dengan keras ya, dan seperti suara ketukan-ketukan. Mas Budi cukup kaget waktu itu karena memang posisinya tidak ada penerangan, dan menurut Mas Budi juga sangat tidak mungkin kalau bangunan kecil itu, karena memang bangunan itu ya ukurannya ukuran seperti pos kampling, ada orang yang tinggal di dalam juga tidak mungkin. Nah, kemudian untuk memberanikan diri, Mas Budi ini mencoba membalas, menggebrak dinding kayu dari pos kampling tersebut. Nah, ternyata setelah Mas Budi menggebrak dinding kayu itu, ada balasan dari dalam. Jadi ada yang menggebrak kembali, tapi dari dalam. Nah, mungkin karena saking penasarannya Mas Budi ini, dia nekat membuka pintu dari bangunan tersebut, karena bangunan itu memang full dari kayu semua ya. Dia nekat membuka, dan betapa terkejutnya Mas Budi karena ternyata di dalam bangunan itu terdapat sebuah keranda kayu tua yang di atasnya itu duduk seorang perempuan dengan rambut acak-acakan, berpakaian putih, dan memandang tajam ke arah Mas Budi. Nah, spontan dengan kondisi begitu ya akhirnya Mas Budi ini kabur. Dia cepat-cepat beralih ke motornya, menyalakan motornya, dan alhamdulillah motornya bisa nyala. Terus Mas Budi ini kabur secepat-cepatnya ke arah kota Semarang. Nah, Mas Budi ini menyetir sambil diliputi ketakutan ya, tapi lagi-lagi beliau ini bersyukur karena meskipun hujan deras, tapi jalanan itu tidak tertutupi kabut. Jadi dia masih bisa melajukan motornya cukup kencang dengan pedoman lampu depan motornya yang terang dan garis putih di tengah-tengah jalan. Hingga akhirnya Mas Budi ini tiba-tiba merasakan motor ini berjalan sangat berat, tarikannya berat. Awalnya ya Mas Budi berpikir wajarlah kondisi hujan ya, mungkin busi atau apanya kemasukan air. Tapi lama-lama Mas Budi ini merasa bahwa di belakang Mas Budi ini seperti ada orang yang membonceng. Nah, setelah Mas Budi memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan, benar, ternyata di belakang Mas Budi itu duduk sesosok wanita yang tadi dilihat di bangunan kecil yang awalnya dikira pos sampling, ternyata merupakan tempat untuk menyimpan keranda. Nah, makin paniklah Mas Budi. Kemudian Mas Budi ini
terus saja menjalankan motornya meskipun berat, sambil beliau ini bersikir dalam hati dan memencet klakson berulang kali sambil berulang kali memainkan lampu depan motornya. Nah, tidak lama di kira-kira seratusan meter di depan Mas Budi ini, Mas Budi melihat sebuah bangunan dari anyaman bambu dengan eh, penerangan semacam lampu apa ya, petromak atau apa itu yang menggunakan api itu. Dan kalau dilihat dari tampilannya, Mas Budi meyakini itu sebuah warung. Nah, Mas Budi ini kan posisi berjalan terus-terusan memencet klakson sambil memainkan lampu. Tidak lama sorot lampu Mas Budi ini menangkap dari dalam bangunan warung itu ada seorang bapak-bapak melongokkan kepala seperti ingin mencari tahu ada apa gitu. Dan kemudian Mas Budi ini berteriak, tolong, tolong. Dan bapak itu juga ternyata memberikan respon. Dia keluar dari warung, kemudian mencegat Mas Budi. Nah, berhentilah Mas Budi di depan bapak tersebut. Dan bapak itu membentak, mengatakan, cepat pergi dari sini, jangan ganggu orang ini. Awalnya Mas Budi tidak tidak tahu ya bapak itu berkata kepada siapa, tapi ternyata bapak itu berkata kepada sosok yang membonceng Mas Budi tadi. Nah, kemudian bapak itu menepuk ke Mas Budi sambil berkata ke Mas Budi, ayo dek, masuk dulu ke warung, istirahat dulu di sini, menenangkan diri dulu. Nggak apa-apa, itu dia sudah pergi, sudah saya usir. Kemudian Mas Budi memberanikan diri untuk melihat ke belakang dan ternyata memang betul sosok wanita itu sudah tidak ada. Akhirnya beristirahat dulu Mas Budi di warung tersebut, minum kopi dan bercerita-cerita dengan bapak itu. Bapak itu mengatakan kepada Mas Budi bahwa makhluk atau sosok yang tadi mengikuti Mas Budi itu memang sering berbuat iseng kepada pengendara yang lewat, terutama pengendara yang berkendara seorang diri. Nah, akhirnya setelah Mas Budi tenang, sudah cukup istirahatnya, kurang lebih jam 12-an atau setengah satu, Mas Budi kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di Semarang dengan selamat. Nah, karena Mas Budi ini ingin mengulang momen atau ingin apa ya, main ke warung bapak yang sudah menolong dia itu, kurang lebih sekitar 2 minggu dia melakukan perjalanan lagi ke arah Kabupaten Temanggung melalui jalur alternatif tersebut, tapi hanya tujuannya hanya ingin berkunjung ke warung bapak yang sudah menolongnya di tengah malam itu. Dan betapa terkejutnya ketika Mas Budi menemukan bahwa yang awalnya dilihat Mas Budi warung dan dia beristirahat di situ, ternyata itu adalah sebuah makam. Mas Budi sampai meyakinkan diri berulang kali. Dia mencoba berjalan lagi naik menuju arah yang apa tempat untuk menyimpan keranda itu. Kemudian dia berbalik arah ke arah turun, memperhitungkan jarak kurang lebih di mana dia bertemu dengan warung itu, termasuk tikungan-tikungan. Kebetulan Mas Budi masih ingat semuanya. Dan ternyata memang tidak ada warung yang malam itu dia temui. Di situ hanya ada kebun dan persis di area di mana Mas Budi berhenti di sebuah warung itu, ternyata di situ terdapat makam. Nah, ini kebetulan masih terang ya waktu Mas Budi itu napak tilas, karena memang dia sengaja kembali ke sana itu kondisi berangkat dari Semarang, kondisinya ya masih pagi hari lah. Nah, ini memang wallahu alam, sampai sekarang pun Mas Budi juga tidak menemukan jawaban dari apa sebetulnya yang dia alami, termasuk siapa sebetulnya sosok yang menolongnya pada malam hari itu. Ya, seperti itu cerita dari Mas Budi. Kebetulan di sini hujan semakin deras dan saya betul-betul ingat sekali cerita dengan Mas Budi ini, dari Mas Budi ini yang pernah beliau ceritakan kepada saya. Seperti itu ya, wallahu alam ya, sobat horor sekalian. Memang yang namanya jin itu ya macam-macam,
ada yang iseng, ada yang suka nolong. Lah mungkin yang apa, bapak-bapak ini mungkin termasuk jin yang suka nolong ya, wallahu alam lah. Kita sama-sama tidak tahu. Oke, itu tadi cerita dari Mas Budi. Mudah-mudahan sobat horor semua bisa menikmati. Dan sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya mohon kepada sobat horor sekalian yang sudah mendengarkan beberapa cerita di channel Horor Klasik bisa memberikan masukan, saran ataupun kritik agar channel Horor Klasik semakin berkembang. Terima kasih sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.